episode 1 yang bertajuk Mengulik cerita di balik lencana. Nah, dengan saya Mutia Dan saya Ardi, kami akan mengawali podcast ini dari awal hingga akhir. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, Jatuh Bungwal merupakan acara podcast tempat cerita anak-anak ambalan Jafar Tun Fatimah. Jatuh sendiri memiliki kepanjangan Jafar Tun Fatimah, dan bebual dalam bahasa Melayu berarti bercakap-cakap atau mengobrol. Di episode pertama ini kita bakal ngobrol bareng 4 pemimpin Dewan Ambalan yang keren. Yaitu ada Pradana dan Wakil Pradana. Yang dimana ada Riyad sebagai Pradana Putra, ada Putri sebagai Pradana Putri. Halo. Halo semuanya. Lalu untuk Wapra kita ada Hafiz dan juga Kalila. Hai Halo semua. Oke, kira-kira pengalaman kayak apa ya yang dimiliki 4 orang hebat di depan kamera ini? Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama. Ini buat semuanya ya. Pertama kali ikut pramuka itu kapan dan bagaimana perasaannya waktu itu? Boleh mulai dari Riyad dulu mungkin? Pengalaman ikut pramuka tuh pertama waktu SMA lah, yang jelasnya pas PTA baru mengenal pramuka kali. Itu tuh kayak biasa aja sebenarnya ke pramuka, cuman karena diajarin sama kawan kan, kayak diajarin mengikat tuh kayak seru juga ya belajar mengikat. Oh, pioneering ya? Ya, Oh, belajar pioneering. Udahlah, jadi cobalah daftar pramuka Dewan Ambalan, ya keterusan sampai sekarang. Oh, berarti emang walaupun baru ternyata cintanya di sini ya? Iya. Oke, next ke Pradana Putri boleh? Kalau Putri sendiri itu pertama kali ikut pramuka sebenarnya di umur 3 tahun. Waduh, Ya, tapi dari itu kecil banget. ya karena ayah Putri itu dia memang fashionnya itu memang di pramuka. Dia suka banget sama pramuka dari SMP. Jadi tapi yang benar-benar ikut pramuka tuh nggak di umur 3 tahun. Jadi di 3 tahun itu baru ikut-ikut ayah doang. Misal ada camping kemana, ada acara mana, itu ikut doang. Oh, bentar-bentar. Berarti ayahnya orang apa nih? Ayah Putri itu dia sekarang itu di dinas pendidikan. Cuman memang karena beliau itu alumni SMP 3 dan dia juga suka banget sama pramuka. Jadi pas dari sampai sekarang pun dia melatih di SMP Negeri 3 Tanjung Pinang. Oh, berarti emang udah hobi aja gitu? Iya, betul. Nah, dari situ kan ikut-ikut, tapi mulai ngerasain seru pramuka itu pas SD, karena kan di SD kan juga aktif pramuka nih. Nah, jadi ya seneng sih karena bisa terjun ke sini. Oh, berarti nggak jauh beda ya sama ayahnya? Iya, betul. Oke, selanjutnya dari Wapra? Nah, untuk saya sendiri sih waktu itu ikut pramuka pertama kali waktu SD. Di situ kan waktu itu ada lomba. Di lomba itu saya belum terpilih untuk mewakili sekolah. Nah, di situ ada 2 teman saya yang mengundurkan diri karena tak tahu alasan pribadi mungkin. Nah, di situ saya dipilih sebagai pembina untuk menggantikan dia. Dan di situ saya mungkin merasa, saya nggak bisa nih karena saya belum tahu apa-apa waktu itu tentang pramuka. Setelah itu kalau tak salah waktunya 2 minggu lagi untuk lomba. Nah, di situ saya betul-betul dipaksa untuk latihan. Di situ mungkin saya merasa agak jengkel juga ya, sering dimarahin. Tapi setelah lomba itu mendapatkan hasil yang sempurna dan saya merasa senang setelah lomba itu. Oh, berarti dari SD juga ya sama kayak Putri. Oke, ini terakhir nih dari Kalila sebagai wakil Pradana Putri. Kalau Kalila sama kayak Kak Putri sama Hafiz, dimulai ikut pramuka itu dari kelas 3 SD. Di situ kayak ikut lomba di Siaga, dan di kelas 4 SD itu Kalila ikut kema nasional. Oh, Di langsung Cibubur. ya? Iya, langsung. Awalnya itu mama nggak percaya kalau Kalila bisa ikut kema itu. Tapi setelah mama lihat, ternyata ini passion anaknya. Dan rasanya juga senang, bahagia juga. Oh gitu. Ternyata emang pramuka itu kayak passion dari awal, yang kalau dari Riyad itu cinta pertamanya di SMA. Lalu kalau Putri, Hafiz dan juga Kalila emang suka dari SD kayaknya ya. Di SMP berlanjut berarti? Lanjut sampai sekarang SMA. Oke. Berarti nggak terputus ya darah Iya. pramukanya. Oke, next ya ke pertanyaan kedua nih. Ini masih buat semuanya.
Ceritain dong pengalaman paling ngakak waktu kemah. Mungkin kayak yang absurd atau kayak gimana? Siapa Boleh dulu yang mungkin- mulai nih? Siapa yang mulai? Siapa dulu nih? Apis. Dari Dari Apis ya, Apis dulu. Dewa Pra. Untuk aku sendiri sih mungkin pengalaman lucu waktu itu lomba tingkat 3. Nah di situ kan hari pertama itu hujan lebat ya. Di situ kan posisi tenda sama dapur kami itu agak, posisi tenda kami, dapur kami agak naik sedikit. Nah di situ kan kayak ada lereng miring gini ya. Di situ kan tanah oren, licin kali. Nah di situ ada salah satu teman Hafiz namanya Izam. Dia anak Dewan Ambalan juga. Oh, Izam nonton nggak ya kira-kira? Nah di situ kan waktu itu apa ya? Waktu itu kami masih mau makan kalau tak salah, mau makan siang. Di situ masih hujan. Nah di situ dia tak tahu ngapain tiba-tiba ke bawah, main lompat aja dari atas bawah tuh. Tak tahu jangkauannya. Tiba-tiba pas di lereng itu dia lompat, langsung jatuh, langsung kayak gempa bumi rasanya. Semua Oke, gempa bumi gitu? badan dia kan agak lumayan besar ya. Oh gitu. Nah di situ anak-anak dari sekolah lain pun apa ya agak ketawa juga, tapi masih ditahan ketawanya. Nah mungkin di situ pengalaman lucu untuk aku ya. Ini ngejek ya gempa bumi gitu. Kalau Izam nonton mau bilang apa sama Izam? Zam, maaf ya Zam, aku buka bongkar aibku Zam. Oke, Izam marah nggak ya kira-kira nih kalau nonton ini? Oke, next siapa nih? Kira-kira? Kalila. Oh, Kalila, oke. Jadi ada pengalaman lucu Kalila waktu SMP. Jadi waktu itu ikut kemah nasional juga di Cibubur. Karena di sana 2 minggu, udah lama, terus beradaptasi sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami Kalila sama teman-teman kalian tuh FOMO ikutan berlogat bahasa Sunda. Dan menurut Kalila itu lucu banget karena awalnya datang sana dengan bahasa Melayu kita, terus selang beberapa hari udah FOMO ikutan berlogat Sunda. Coba gimana FOMO-nya itu Contohnya misalnya lagi beli nih di abang-abang, kayak gini logatnya. Permisi Kang, ini tuh harganya berapa? Bisa kurang nggak ya? Kayak gitu. Terus reaksi orang Sunda aslinya gimana? Kayak ngejek nggak? Kayaknya nggak nyadar kalau kami anak Pinang. Oh, udah nyatu logatnya. Iya, udah nyatu banget. Oh, itu lucu sih, kayak pengalaman absurd gitu. Dan kadang juga kita otomatis switch ke logat yang biasa kita denger kan. Kadang juga saya gitu sih. Kalau Ardi gimana? Kurang bisa sih gitu. Oh, kurang bisa. Emang bahasa Indonesia banget ya? Bahasa Melayu. Oh, Melayu. Coba di. Oke. Pengalaman lucu kalau Putri kayak gimana? Pernah nggak? Kalau Putri kan fun fact-nya tuh kita berempat nih sama-sama ikut di Straf 5. Jadi lima tuh apa ya? Jadi Straf 5 itu suatu lomba competition pramuka itu yang diadain oleh Stain. Pas itu bulan Desember 2024. Nah, alhamdulillahnya kemarin itu Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Tanjung Pinang itu berhasil untuk apa tuh namanya? Ya, bisa menempatkan juara umum satunya tuh di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Keren. Nah, jadi ceritanya pas itu kan lagi hiking nih, Oke. Jadi pas lagi hiking di pos terakhir itu kan disuruh jadi dia kayak semacam kali gitu. Parit besar lah. Oh, parit besar, ya. Cuman dia mirip kali gitu. Dan kami tuh nggak tahu kalau misalkan itu dalam kan. Jadi kayak ya udah kayak awalnya oke, bisa nih delapan kan bawa stok masing-masing bawa stok masing-masing. Turun Putri duluan kan. Di dalam nih. Raba-raba dulu. Ya raba-raba dulu kan. Karena kan disuruh kan sama kakak panitianya hati-hati kan. Karena kan di dalam tuh lumpur kan. Oke, turun pelan-pelan. Hati-hati ya. Beda. Turunlah tuh satu-satunya. Habis itu yang terakhir kan ada yang namanya RG. Nah, RG itu turun. Mungkin dia nggak dengar pas Putri bilang ini agak dalam nih lumpur bawahnya. Jadi dia kayak langsung loncat. Kenapa? Oke. Langsung aja tapi tenggelam nggak? Enggak, belum. Udah jalan. Makin jalan, stoknya makin berat. Oke. Karena kan dalamnya lumpur jadi kayak ketarik. Oh iya. Jadi udah jalan kan. Mengendap gitu ya? Iya. Terus pas jalan, pas di pertengahan itu kan ada di bawah jembatan gitu. Di bawah jembatan tuh kayak
Bau apa ya? Bau gimana nih maksudnya? Hah? Bau paret. Paret. Bau paret, bau paret. Bau Iya. paret. Bercampur Dan lumut-lumut. dan kalian mandi di situ. Iya, Nyebur. Semana segini ya? Tinggi banget, dalam, bahkan nggak nyampe meter. Iya. Ini kan kayak di pinggir-pinggirnya aja gitu. Oh, iya. Terus Enggak di baik. bawah tuh kakinya berat, karena kan berat. Heeh. Terus jalan, pas udah lewat jembatan, kami udah seneng. Oh, ntar lagi nih, ntar lagi. Oke, ntar lagi. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ada yang ini langsung boom. Apa nih? Belum itu maksudnya apa nih? Kalau saya ada yang tenggelam. Oh, Ada yang tenggelam. Nih, ya Putri lah salah satu yang tenggelam kan. Jadi kayak di situ kayak totalnya ada 3 yang tenggelam. Pertama dari Putri kan. Habis itu Putri mau naik kan. Ada yang narik. Habis nggak jadi naik tuh, masih nggak ada yang sadar. Awal tuh nggak ada yang sadar kan. Oh iya. Karena sibuk masing-masing ya? Iya, sibuk masing-masing. Habis itu kacamata Putri lepas. Dalam pikiran Putri tuh, oke, selamatin kacamata dulu. Kenapa gitu? Sepenting itu, Oh, karena sepenting itu. Nggak bisa tanpa kacamata. Ya, habis itu pas sebelum kacamata itu udah hampir naik, tapi tiba-tiba lepas nyelam lagi. Nah, tiba-tiba pas mau naik itu ada yang narik dan itu dia tenggelam juga. Jadi ada 2 orang kan. Jadi rentetan nih? Iya. Berantai? Jadi gini, ini kan di sini. Ya. Habis itu mau naik kan. Hmm. Nih, Oh iya, paham. kayak gitu. Habis itu ada yang tenggelam lagi dan itu sampai jilbabnya lepas kan. Jilbabnya lepas, habis itu ke foto lah sama kawan itianya, dan itu bisa jadi cerita kami yang sampai sekarang ini kami ungkit-ungkit. Itu aib sih kalau jilbab lepas, aurat ya. Iya. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Kok bisa jilbabnya lepas itu? Ya, itu gitu. Oh, tenggelam ya. Emang pada kecil-kecil berarti badannya, makanya pada kecil, tenggelam. imut-imut. Selain kecil, infonya juga dalam. Oh, emang sedalam itu. Tapi untungnya kami nggak kayak cowok. Kalau yang cowok nanti Riat cerita. Oh, gimana tuh Riat? Kalau yang cowok gimana? Kalau yang cowok tuh pas hiking juga lah. Heeh. Kami kan hiking pertama sebelum mereka. Jadi kami ini kayak contohnya kayak jadi kelinci percobaan lah sama orang panitia nih. Nah, dia kayak kasih kayak tantangan gitulah, kayak suruh ikat tali di pinggang kami. Oke. Jadi ikat tali berantai gitu sampai ke belakang. Oh ya, paham. Jadi ya tim sound depan kan. Jadi saya lanjut depan. Udah lah. Kami sebelum itu awalnya kan di atas tuh. Paretnya di bawah. Tengoklah kan. Bang, ini dalam tak nih bang? Dalam. Ini aku tak jejak nih katanya. Oh, tengoklah kan. Wih, kau ngapain? Nak lompat lah bang. Siapa suruh kau lompat? Lah jadi bang, ya aku turun anak bawah. Oh turunlah kami anak bawah. Kirain lompat kan. Kalian di pinggir ya? Enggak, mereka tuh dari atas. Kalian awalnya dari atas jembatan ya? Iya. Iya, kalau kami udah dikasih tahu kalian lewat bawah aja. Nah, mereka kan karena pertama kan. Jadi fun fact-nya lagi, kami tuh berebut siapa yang mau Iya. pertama duluan. Oke. Jadi kami sweet, akhirnya mereka menang. Udah mereka duluan. Kirain emang yang cowok emang harusnya pertama enggak ya ternyata? Enggak lah, nggak bisa. Lanjut. Udah kan. Untung kami tak lompat dulu. Untung dia tanya. Udahlah pergilah ke pinggir. Terus yang panitia di bawah itu ngomong. Ini salah satu harus ada yang ngorbanin diri nih. Yang inilah peradaan timsangnya lah ngorbanin diri kan. Berarti Riat. Ya. Oke. Ngorbanin diri. Oh ya udahlah. Dalam tak nih bang? Dalam nih. Tapi hati-hati ya. Kau pandai berenang nggak? Berenang pandai bang. Ngapung tidak? Oh. Ya udahlah cobalah. Turun kan. Turun. Udah sampai mau udah turun tak jejak naik lagi. Dalam nih bang, tak bisa nih bang. Udahlah, turun. Siapa ya kawan belakang dia lupa. Pokoknya udah turun berdua, langsung ke bawah jembatannya. Yang bau tadi. Ya, itu tuh udah ambil posisi aman. Itu yang lain kan masih di belakang tuh. Entah macam mana ada satu kawan ini namanya Repik. Repik. Dia awak pimsang. Oke. Dia jadi posisi dia paling belakang. Entah macam mana pemikiran dia bisa dia lari dari belakang lompat dia.
Sok tahu dia. Iya, Padahal dia kan langsung- dibilang dalam. Ya, dia langsung lompat. Yang lainnya kan pertama ditanya tuh pas di atas, bisa berenang nggak kalian? Bisa bang, bisa bang. Satu kawan nih kayaknya tak bisa, Farel kayaknya yang tak bisa. Ah, aman lu, nanti dibantu. Si Repik ini pula pas di bawah tuh langsung lompat, jadi ketarik lah semua. Ketarik, tenggelam langsung semua. Yang bisa berenang pun dia tak bisa berenang jadi. Karena udah pada panik. Jadi Iya. beneran semua tuh langsung tenggelam. Udah langsung tenggelam. Sedalam itu. Iya. Yang tinggi ada nggak di situ? Yang paling tinggi. Paling tinggi siapa ya? Jadeng, Brandon, Farel. Yang Nikola cerita yang bisa Farel berenang. gimana? Hah? Farel. Oh yang Farel lu. Karena paling tinggi tapi dia juga Iya, tenggelam. tenggelam dia. Dia emang Dalam. dalam banget ya. Ya tenggelam orang itu kaca-kaca lah kan, kaca-kaca. Nah, si Miko nih yang dari kemarin tuh rasa kan bisa berenang. Dia pun tak bisa berenang. Si Farel nih yang bising tapi, wih, biarkan aja sepatu aku. Kenapa Selamatin aku dulu. sepatunya lepas? Sepatunya lepas. Sepatunya kemana? Kalau ini kacamata lepas, kalau itu sepatunya lepas. Dia udah kayak apa? Chaos banget. Iya, udah merelakan sepatu dia. Habis itu terjunlah panitia tuh dari atas untuk selamatin dia. Saya nih yang udah selamat sendiri tuh cuma tengoklah ketawa kan. Apa orang ini buat nih? Sampai terkaca-kaca yang bisa berenang pun terkaca-kaca. Sasak Brandon pun. Kok bisa ya cowok tenggelam? Maksudnya tuh tinggi gitu loh. Panik Kalau- lah, panik. Oh panik Mungkin ya. karena efek pakai sepatu juga. Mungkin lah lepas sepatu. Habis itu pakai celana lapangan. Jadi kalau kena air berat. Terus lumpurnya tuh lembek banget gitu kayak narik aku ke dalam. Oh, ya katanya kalau lumpur tuh makin bergerak makin narik ya. Ya. Oh, mungkin kayak gitu juga ya. Udah selamat semua. Mungkin orang tuh banyak minum air paret lah mungkin. Ih jorok banget, sumpah. Sama ini satu lagi yang ya inilah kayak Maaf ya teman-teman, tadi ada kendala, baterai habis, baterai Oh. kamera. Belum briefingnya tadi. Kacau nih. lah. Jadi cerita selanjutnya tuh waktu kami ini perlombaan Scrap 5. Nah, di situ kan sebelumnya kami prepare dulu Amin satunya. Muncullah ide kayak di sana tuh nanti kayak mana ya? Ngecas HP. Terus tuh kayak mana ya? Apa pasang lampu aja ya di sana. Terus barulah ngomong ke Gading, "Ding, bawa aja tak Ding? Fitting lampu tuh kita pasang ke sana." Boleh juga. Udahlah. Kami bawalah kabel panjang. Berapa ya kabel panjang lu? 2, kotak 2 atau 3. Pokoknya adalah yang bawa tuh Afgan, ada dia bawa paling panjang. Terus tuh pas dari hanya selesai salat Isya barulah kan mau masuk buper. Sabar, ini hari pertama. Ya, Malam pertama ya. ya. Malam pertama tuh masuk buper ke tenda panitia langsung ngomong, "Pak, di sini boleh tarik kabel enggak, Pak?" "Boleh. Coba aja tarik." Ini kayak sepele. Dikira kabel kami pendek. Udahlah. Kami ambil kabel kami 3 dulu. Pertama colok dulu. Dicolokkan dia. Colok, tak sampai. Colok lagi yang panjang. Sampai. Coloklah terakhir. Baru sampai. Baru colok fitting gading. Barulah balik lagi ke tenda panitia tuh. Mau nyetek. Dah dicetek baru teriak ke gading. "Ding, dah on nih. Dah on ya. Udah. Oke ya." Entah macam mana gading bilang pas dia masukin lampu, pas dia putar ada keluar api gitu kata dia. Api digelek gitu ya. Ya, nggak tahu lah konsep kayak. Nah. Pas diputar dia sekali, langsung konslet satu buper. Satu buper? Ya, mati habis lampu satu buper. Gara-gara kami. Langsung lah kan bertatap-tatapan sama kakak panitia dulu. Kak, jatuh ya kak listriknya? Iya dek. Udahlah, kabut, gulung lagi, orang udah masuk tenda semua. Nggak ada Malu tanggung kami. jawab. Malu kami, tengok satu buper udah gelap semua. Orang yang ngecas tumpukan pun habis. Gak bisa ngecas, gara-gara kami. Ini ngerugiin orang lain sih sebenarnya, bukan cerita lucu. Ini kayak absurd dan unexpected sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ya ke pengalaman selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga untuk Hafiz. Tugas atau tantangan pramuka apa yang paling susah tapi bikin kamu bangga pas nyelesainnya? Untuk saya sendiri mungkin belajar semapur. Karena dulu waktu awalnya itu saya nggak bisa sama sekali semapur.
waktu itu kan lomba MSC 3 kalau nggak salah. Nah di situ sisa waktu 3 minggu. Nah selama 3 minggu ini salah satu teman saya ini keluar karena ada mengikuti perlombaan lain. Nah di situ saya dipilih untuk mengikuti Semapur. Di situ memang saya betul sama sekali belum pandai lah asli dengan Semapur ini. Apa nih buruk-buruknya. Nah di situ pelatih saya nih apa ya, kayak awal-awal masih biasa aja lah, makin hari itu makin dipres. Saya pun agak bodoh juga lah sebenarnya, nggak dipres marah-marah juga. Nah di situ di hari pertandingan ya, di hari H, nah di situ kan Semapur ini perlombaan pertama di hari H tersebut. Nah di situ apa ya, kakak sekolah lain ini kayak tenang aja untuk ya, muka saya agak kapan gitu kan. Nah di situ setelah itu hari pengumuman, di situ saya nggak menyangka sama sekali, di situ saya mendapatkan juara 3 Semapur tingkat provinsi kalau nggak salah masih itu. Nah di situ saya betul-betul apa ya, nggak expect sama diri saya sendiri, saya bangga sama diri saya sendiri karena dalam waktu 3 minggu itu saya bisa apa ya, menghafalkan Semapur itu. Betul lah. Kalau 3 minggu tuh lumayan singkat ya. Iya. Kalau itu ada tips gak gimana ngapalin Semapur secara cepat kayak gitu? Kalau itu mungkin apa ya, yang utama sih kemauan dari diri sendiri. Yang selanjutnya itu mungkin sering-sering dilatih aja. Mungkin saya ini ada keturunan dari ayah saya juga, karena dulu ayah saya ini Semapur juga di SMP 3 sama kayak bapaknya Putri. Nah di situ bapak saya memang apa ya, memang ahlinya Semapur itu. Mungkin turun ke anaknya ya mungkin ya. Oh gitu. Masih Ya, bakat. turun ya bakatnya agak menurun ya. Tapi boleh nanya nggak? Apa? Dari semua yang tek pram yang pernah Apis jalanin tuh paling menurut Apis di fashion Apis tuh Semapur kah atau yang lain? Kalau untuk saat ini Semapur, kalau sebelumnya itu aku kan dengan P3K, karena P3K itu apa ya, kayak seru tapi menantang, menantang tapi seru gitu untuk dicoba kan, karena ada membalut-balut. Nah, untuk saat ini mungkin fashionnya aku lebih ke Semapur aja. Emang udah habis banget nih Semapur tuh. Oke. Oke ya, next ya. Ini buat semuanya. Pernah gak ngalamin kejadian yang paling berkesan sejauh ini? Yang kayak sebanyak apapun pengalaman, tetap satu ini yang kejadian yang paling diingat. Ada nggak kira-kira? Di selama pramuka. Soal pramuka. Kalau Kalila ada 2 ya di pramuka ini. Yang pertama itu pas kelas 7. Kalila ikut seleksi Jambore, dan itu cuman Kalila sama temen Kalila dari satu sekolah Kalila ini. Dan pas Kalila nyampe di tempat seleksi, agak pesimis karena dari sekolah lain tuh 1.000 cowok dan 1.000 cewek. Kalau Kalila dari sekolah lain tuh cuman Kalila dan temen Kalila, jadi cuma berdua. Awalnya kayak nggak bakal nyangka bisa ikut, terus ikut seleksinya itu juga bercanda doang. Ternyata lolos. Karena Jambore ini juga lumayan bergengsi ya. Iya. Apalagi di Penggalang kan. Di Penggalang. Dan itu seleksinya satu sekolah yang ada di Tanjung Pinang dan mewakili di Tanjung Pinang. Oke. Fun fact-nya juga, Kalila Jambore bareng Kak Putri. Oh, Jadi kita bareng. pertama kali ketemu tuh bukan di SMA tapi di pas Jambore itu. Keren banget ya. Bisa sampai ke nasional itu yang Cibubur tadi? Iya, Cibubur. Oh, Cibubur itu. Terus satu lagi yang paling berkesan, bisa ikut Straf 5 bareng kakak di SMA. Kenapa tuh? Kok berkesan banget? Karena sama juga sih, awalnya nggak nyangka, soalnya banyak saingan juga kan teman-teman hebat lainnya, tapi ternyata Kalila diberi kesempatan sama kakak yang lain. Kalau Putri gimana nih? Putri kan dari awal kelas 10 aja udah aktif banget kan pramukanya. Ada nggak yang paling berkesan dari umur 3 tahun kalau bisa? Oke, jadi paling berkesan sih event pertama itu di SD di Oh, jauh ya. ya, itu event yang Putri ikutin namanya Pesta Siaga. Prestasi agak. Nah itu kan kita kan sama ada yang dari Batam, kemudian terus juga ada yang dari Lingga, Karimun segala macam. Nah uniknya itu Putri itu di situ mewakili lomba puzzle. Untuk puzzle gimana tuh? Yes. Jadi dari satu tim itu perwakilannya ada 2, Putri sama teman Putri. Cara mainnya itu
satu orang itu menyusun puzzle dan satu orangnya lagi itu dia berlari ambil puzzle-nya. Jadi di sini puzzle di sini untuk menyusunnya, di seberangnya itu untuk kita ambil puzzle. Jadi selama dikasih waktu itu ya kita berlari terus dan itu cuma boleh ambil satu puzzle. Berarti puzzle yang di lantai yang gede-gede gitu ya? Iya. Dan itu gambar-gambar puzzle-nya itu gambar-gambar ya bangunan-bangunan yang ada di Korea kayak jembatan yang di Batam, segala macam kayak gitu. Terus yang kedua, ini pas di Raina Putri sempat tersesat. Rainas, Raimunas. Ya, Raimuna. Oke. Jadi pas itu tuh lagi kegiatan membantu masyarakat lah, membantu masyarakat ke Bogor. Nah di situ kan yang nggak tahu jalan ya. Tapi uniknya benar-benar jalannya tuh sempit, betul-betul sempit, nggak ya kayak yang Tanjung Pinang. Kalau Tanjung Pinang kan dia masih muat sama motor. Nah kalau di sana tuh dia benar-benar kita harus jalan kaki dan itu pelosok-pelosok. Jadi pas pergi itu kan kita pakai mobil TNI ya, mobil TNI. Kemudian pas sudah sampai di kampungnya kita harus naik lagi angkot untuk masuk ke desanya itu. Nah pas sudah di angkot itu turun kita harus jalan kaki juga lagi. Jadi perjalanannya panjang. Nah pas sudah sampai situ ternyata mereka masih banyak anak-anak yang terpaksa nggak sekolah Di daerah pedalaman itu. jadi di situ sebagai relawan untuk membantu tukang-tukang ngebangun rumah yang belum selesai gitu. Nah pas itu juga Putri nanya kelas berapa, kelas SMP kalau nggak salah, Putri kelas 7 atau 8 dia. Padahal itu kan hari-harinya sekolah, cuman dia nggak sekolah. Terus Putri nanya kenapa nggak sekolah, dia libur ya, enggak memang nggak sekolah aja. Karena nyari duit atau gimana? Putri nggak terlalu mendalam sih nanya, cuman mungkin memang karena kondisinya yang kurang mendukung, jadi ya itu sih ternyata di Tanjung Pinang ini memang masih masih beruntung lah daripada yang lain. Dari pulang situ itu kan pulangnya malam, Putri nggak tahu jalan nih kan, di turunnya itu di lapangan utama itu. Nah camp Putri itu di camp 4, di camp terakhir. Dan posisi juga AP-nya tuh sekarat kan, jadi mau ngubungin juga takutnya betul-betul mati kan nanti. Jadi di situ kayak nanya-nanya lah sama orang-orang situ. Di situ karena ada juga orang yang dari luar, ya Putri nanya, ya pakai bahasa itu. Bahasa itu Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bahasa Ngomong Inggris. dong. Bahasa Inggris. Kayak rahasia banget kalau kamu bahasa Inggris. Ya kan. Nah itu pengalaman yang memang harus betul-betul nanya ke orang karena kan nggak, jalannya itu kan bercabang kan ya jalan cuman ada yang kanan kiri jalur macam, dan itu 2 jam Putri cari dan ya akhirnya ketemu. Dan pas Putri datang juga baru mau ditelepon Putrinya. Kayaknya emang sepanjang Raibuna itu berkesan ya bagi Putri. Berkesan karena itu Hampir juga, setiap harinya di Raibuna. event pertama Putri di Penegak juga. Oh iya. Jadi Itu waktu awal-awal kelas 10 ya Putri? ya kelas 10 Semester 1. semester 1. Keren sih, baru masuk udah langsung ikut Raimuna. Hebat. Oke, kalau Hafiz gimana? Pengalaman yang berkesan? Sih, yang berkesan mungkin juara umum PTA ya, karena waktu itu kan aku kelas 29 di situ siswanya bisa dibilang siswanya yang susah diatur lah. Nah di situ kan waktu itu kami cuma dapat dua juara satu kan, yaitu Semapur sama Pioneering. Nah di situ kami nggak ada pemikiran sama sekali untuk mendapatkan juara umum. Karena dikit, mikirnya Ya. karena dikit. Ya kan cuma dikit karena kelas-kelas lain masih banyak kan yang dapat kan. Nah tapi setelah pengumuman kan dilanjutkan dengan pengumuman juara umum. Nah di situ kami memang betul-betul nggak expect lah sama sekali. Di situ diumumkan kelas 19 mendapatkan juara umum. Nah di situ aku sih kayak sedih bangga gitulah karena kan Kenapa sedih? Kenapa harus sedih? Kan juara umum nih. Yang lain kelas lain kan malah sedihnya karena nggak dapat. Karena nggak menang ya. Kenapa kelas habis malah sedih karena dapat? ya sedih lah karena kayak nggak nyangka gitu. Karena kan iya, karena kan siswa kelas 19 ini bisa dibilang sulit diatur orang-orang kan. Ya dengan itu tapi sih bangga juga pada kelas 19 ini karena bisa
pas waktu PTA itu bisa kompak orang-orang ya kan, karena selalu pas latihan itu ada yang hilang lah, ada yang ini lah, ada yang itu lah, entah mana-mana lah ya kan. Nah di situ mungkin apa ya, sedih campur bangga lah pokoknya. Yang kedua itu mungkin sama juga kayak Kalila tadi, diterima waktu ikut Scraf, karena di situ kan seleksinya dibilang hampir satu sekolah ya. Nah di situ kan apa ya bilangnya, aku sih kayak masih ragu lah mau ikut waktu itu bunda juga nanya, yakin mau ikut. Dari situ kan karena SMA ini baru pertama kali aku sih ikut seleksi kayak gitu, jadi bundanya agak ragu. Terus bilang kan ikut aja lah, tak apa, coba aja, yang penting udah coba, kalau misalnya nggak berhasil nggak apa juga lah. Nah di situ ada 3 tahap seleksi kalau nggak salah. Nah yang ketiga nih yang betul-betul bikin deg-degan, waktu itu kalau nggak salah sisa belasan orang cuman yang dipilih kan. Nah di situ disebutkan cuma 8 orang yang dipilih. Kalau nggak salah waktu itu nama Hafiz yang pertama kali disebut untuk mengikuti Scraf ini. Nah di situ betul-betul apa ya, senang kali lah rasanya. Betul. Oke, sama ya kayak kalian nggak expect. Oke. Dan untungnya Scraf ini juara menjadi makin berkesan ya. Makin berkesan. Ya. Dan juara apa terakhir untuk Piala ABA itu. Oke, kita dengar pengalaman paling mengesankan dari Riyad nih, terakhir nih. Harusnya paling. Kalau hal yang berkesan itu pas ini Aksara, perlombaan LKBB. Itu kan LKBB itu kan kayak kalau dilihat kan bukan di bidang pramuka lah gitu, kayak bukan passion lah gitu. Cuman ya udahlah ikut aja lah, ikut aja lah seleksi. Terus tuh selama latihan tuh ya kawan-kawan ini ada yang beberapa yang susah hafal ini variasi gitu, jadi kayak bisa tak ya nanti sama PBB-nya kayak kurang gitu, kayak ngajarin lagi, bisa tak ya nanti pas perlombaan, pas di hari perlombaan itu tuh kayak apa ya, dari saya tuh ragu sama kemampuan tim. Ya, Pak. nggak, iyalah sama diri sendiri juga, soalnya puisi juga panjang waktu itu kan. Puisi Danton. Ya. Oh ya. Puisi juga panjang, jadi pas dari hal itu sempat ada lupa beberapa puisi gitu. Di depannya kayak lancar, tapi pas di akhir lupa. Itu kayak aduh gimana ya, udah lanjutin aja puisi seterusnya. Udah Pak, kayak dapat ya juara pas selesai LKBB ya. Itu pas tengok sekolah lain lagi kayak bagus ya, Dantonnya juga kayak ada satu sekolah nih kayak bagus juga, tengok power kali sekolah nih. Dan emang nonton bareng Ya, waktu itu. nonton bareng-bareng kameramen kayak dapat aja juara umum pas di di pengumuman juara ya. Kapan ya pengumuman juara ya? Kayak 2 hari ya? Malam ya? Hari Minggunya. Iya, malam. 2 hari. Pas di pengumumannya itu udah kayak udah pasrah aja, soalnya kan dia dibuat berapa kategori gitu, kayak juara kostum terbaik, PBB terbaik, variasi terbaik, Danton terbaik, sama pasukan terbaik. Nah di situ tuh pertama PBB kami tak dapat, di variasi pun juga nggak dapat, yang juara satu itu sekolah lain. Hah? Juara 3 di mana tuh itu? PBB sama kostum kita juara 3. PBB sama variasi. Oh, PBB sama variasi, PBB kita nggak dapat. PBB sama variasi juara 3. PBB kostum kita nggak dapat. Kostum kan cuma 1 nominasinya. Sorry. Data focusing apa ya? Kayak udah jam makan siang nih, udah lapar. Ya, udah lapar nih. Nggak apa, kita lanjut aja ceritanya. Nah, habis itu pas bagian yang tak nyangka itu di bagian Dantonnya. Itu kayak nengok sekolah lain tuh bagus gitu Dantonnya. Kayak dia jelas menceritakan puisi dia gitu. Itulah kan kayak duduk
kayak setelan slangnya lah, kayak topi belakang, duduk ke belakang, kayak nengok, dan terbaik diraih oleh SMA 1. Bingung lah kan, SMA 1, dapat Kita dong, kita ya dong. dapat udahlah maju lah, kayak heran gitu kan, kok bisa lah kan. Disitulah baru di tim pasukan terbaiknya pun juga dapat itu, pasukan terbaik 1 diraih SMA 1. Dapat nih. Depan udah ada chance nih. Ya, ada chance nih. Barulah pas juara umum 1 itu disebut lagi SMA 1. Wah, tak nyangka lah. Kayak yang awalnya itu kayak udah pasrah gitu. Kayak udahlah yang penting tampil aja. Nah, itu emang pasti bakal diingat terus sih, karena awalnya tuh udah minder dan ternyata apa yang kita ekspektasikan itu lebih tinggi. Iya. Ternyata hasilnya tuh lebih oke. Itu kehendak Tuhan sih. Bagus sih. Keren-keren. Ini pengalaman tak terduga atau pengalaman paling mengesankan ini oke. Seru-seru sih. Mulai dari Putri ya sampai Ria. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini khusus nih. Ini buat pertanyaan untuk Kalila. Pernah nggak ada drama antar teman atau antar guru gitu? Gimana cara Kalila handle-nya? Untuk drama atau permasalahan antara gue atau antar teman, Kaila sebenarnya nggak pernah yang seserius itu. Karena emang kita kalau misalnya lagi kumpul pasti selalu nanya pendapat satu sama lain, yang buat menghindari dari miscommunication. Konflik juga. Iya. dengan konflik. Terus kami kalau misalnya kali-kali paling kayak 5 menit habis itu udahan. Jadi nggak pernah yang ngambek berhayal itu nggak pernah. Nggak pernah bawa ke hati ya, Nggak masih pernah. profesional. Oke, bagus sih. Itu bisa membatasi diri antara hal yang memang kerjaan sama yang pribadi personal. Jadi menghindari permasalahan itu. Oke, dengar-dengar juga katanya Kalila Pratama termuda ya? Iya di SMP. SMP. Waktu itu kelas 7. Soalnya nggak ada yang mau lagi jadi pratama. Jadi Kaila yang mencalon. Keren sih, berarti harusnya itu kelas 8, tapi Kalila kelas Iya. 7 udah jadi Pratama. Oke, keren sih, berarti emang mungkin problem solvingnya juga dapat dari situ kali ya? Pemimpin dari SMP deh. Oh ya, lanjut guys, kita lanjut ke pertanyaan khusus buat Riyad. Kalau sebelumnya kan kita tahu kan Riyad adalah Pradana, adalah Danton, dan juga adalah Pinsang di Scrap. Nah, gimana gimana cara Riyad mengatasi kalau ada sesuatu yang toksik di regu? Toksik ini nggak cuma tentang orang, tapi mungkin keadaan yang lagi toksik dan atau kacau banget. Gimana cara Riyad mengatasinya? Mengatasinya tuh kayak contoh lah, waktu scrap tuh ada satu kawan nih namanya Afgan, dia kayak demam panggung lah, jadi ya ada aja alasan dia, kayak saking gugupnya dia, jadi kayak orang-orang nih play gitu gara-gara si Afgan nih kayak ngomong ya kayak emosi gitu. Udahlah kan, kayak ngasih tau lah, waktu itu di tempat ramai di auditorium ya waktu itu. Nah, itu kayak lagi ramai orang nih bising, udahlah ngasih tau lah ke orang nih kan, udahlah tak enak kita nih lagi di tempat umum, nggak enak kita kelahi di tengok orang lain gitu. Enggak, benar. Kenapa kelahinya tentang Afgan doang? Maksudnya kenapa Afgan demam panggung dan yang lain marah? Soalnya Afgan ini banyak alasan dia mau WC gitu. Soalnya bentar lagi kita mau tampil, tapi dia sibuk mau ke WC. tampil, ya. Tambah lagi dia kayak celana dia resletingnya rusak. Nah, kami suruh peniti, cuman dia kayak sibuk mau nukar celana kan. Tak bisa Afgan. Cuman situ kayak ricoh lah jadi. Udahlah ngasih tau lah, udahlah nggak enak kita di tempat umum. Bentar lagi kita mau tampil nih, tak enak dilihat orang kita berkelahi gitu. Kayak ngasih tau lah, jangan ricuh di tempat umum, jangan cakap-cakap macam-macam di tempat umum. Ya, masih dengan hati yang Ya. dingin ya, nggak mencoba, karena kan yang lain udah marah-marah Ya. ya. Kalau kita ikut marah-marah kayaknya bakal kesulit tuh apinya. Bagus sih. Bagus sih. Oke banget cara ngatasin orang yang toksik. Kalau dari lomba aksara ada nggak kira-kira? Lomba aksara tuh ada internalnya aja. Oh, Kayak ya udah ngasih tahu gitu, jangan gampang emosi, kayak kalau kita bercanda tuh ini nih kita bercanda gitu, bukan serius. berarti yang bercanda harus diletak ya di tempat yang bercanda dan Ya. serius. Ya. Oke, bagus.
pertanyaan selanjutnya ini buat Putri ya. Apa skill pramuka yang berguna yang Putri dapat dari pramuka? Kalau menurut Putri ini mungkin nggak Putri doang yang ngerasain, tapi mungkin buat Lila, buat Ria, buat Afis, juga buat teman-teman semua mungkin ngerasain juga, karena ngerasain nggak kalian semenjak masuk pramuka itu kita bisa hidup di mana aja. Artiannya kita bisa ditempatkan di mana aja, kita bisa berkemah, bisa memposisikan diri lah. Beradaptasi dengan lingkungan. Ya, Oke, oke. karena kan nggak semua apa yang ada di lingkungan kita ada di lingkungan yang kita tempatin nantinya pas kemah. Nah terus juga kalau yang cewek-cewek ini kan biasanya kan kalau pilih makanan itu kan pilih-pilih ya. Nyari yang bersih dong pastinya. Bersih dan nggak berbau. Tapi kan kalau misalkan di kemah kan nggak bisa nih. Nah dari kemah itu juga kita belajar kalau misalkan makanan itu ya nggak harus pilih-pilih, karena nggak semuanya di kemah tuh apa yang kita mau tuh ada. Nah, jadinya kalau misalkan lapar ya yang penting ada makanan nih, kita makan aja di situ, yang penting kenyang di situ. Nah, jadi pramuka ini bagi Putri manfaatnya itu bisa bertahan hidup. Ya bisa membersihkan diri juga, karena ya ini kan apa ilmu kehidupan juga, jadi bukan cuma soal yang kayak lomba-lomba segala macam ya. Oke, jadi pramuka itu nggak cuma tentang lomba-lomba ya, tapi juga gimana cara kita bertahan hidup di lingkungan kita. Terus juga dari pramuka itu kita bisa membantu masyarakat. Oh, ya benar-benar. Karena kan bisa ya dari pioneering itu kita bikin tandu. Nah, dan darurat. ya benar-benar. Contoh yang kayak kemarin yang Dewan Ambalan yang berkolaborasi sama Dewan Kerja Cabang yang di kepemimpinan itu kan kita ngebersihin Oh ya, tahu Iya. bulan puasa. iya iya. lingkungan yang ada di tepi laut itu, kemudian kan dari masing-masing pangkalan itu kan disuruh membuat tempat sampah ya. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh di mana seorang kelompok penegak ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke. Jadi pramuka ini juga menanamkan nilai moral juga ya. Betul. Ke masyarakat, nggak cuma ke lingkungan. Oke. Ini terakhir nih buat semuanya, terutama buat Putri sama Riyad. Kami mau dengerin kata-kata dan harapan untuk Dewan Ambalan selanjutnya. Harapan kedepannya untuk Dewan Ambalan ya semoga bisa mengukir sejarah yang baru untuk Amin. Ambalan dan meneruskanlah prestasi-prestasi Ambalan, jangan ada yang turun gitu ya, ditingkatkan lagi prestasinya. Semoga semakin unggul ya, Ya. dalam bidang pramuka ini. Kalau dari Putri ada nggak kira-kira kata-kata atau harapan? Kalau dari Putri dan teman-teman pasti mengharapkan semoga Ambalan selanjutnya bisa lebih berprestasi dalam segala aspek kehidupan, kemudian lebih baik juga ke depannya. Pastinya kami berharap Ambalan ini bakal terus aktif, jadi yang nggak aktif itu enggak, kami berharap pasti aktif terus, karena kan kalau misalkan kita udah satu aja nggak aktif nih, pasti anggota-anggota yang lain itu bakal udah malas sama kegiatan-kegiatannya. Jadi gimana cara kita menghandle-nya supaya itu pesan juga buat yang ada di sini nih, gimana cara nanti kalian menghandle teman-temannya. Nah, itu yang bisa membuat mereka motivasi gimana caranya. Terus juga semoga Ambalan ini bisa makin oke ke depannya dan bisa memperjuangkan apa yang udah kita bikin, jangan diputus segala macam, dan pastinya untuk kakak-kakak semua yang yang lagi nonton, halo Kak. Halo. Kami mengucapkan terima kasih karena kakak-kakak kami bisa ada di sini, kami bisa termotivasi untuk masuk Dewan Ambalan yang tadinya nggak tahu pramuka, apa itu pramuka, terus yang nganggapnya pramuka itu cuma lomba doang. Akhirnya kami tahu ternyata pramuka itu segi ilmunya itu luas, bukan hanya lomba doang. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Karena kita udah sampai nih ke cerita terakhir. Oke, sobat wahai sekalian, seru banget udah dengerin cerita dan pengalaman pramuka dari 4 orang ini, mulai dari pengalaman yang lucu sampai pengalaman yang paling berkesan. Terima kasih kami ucapkan kepada bintang tamu kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube Tes DJR.
Jumpa lagi di next episode. Dadah. Dadah. Terima kasih.